Halo sahabat-sahabat teknisi semua. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan alat yang bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga alat ini bisa teman-teman gunakan buat teman-teman teknisi pemula Alat ini bisa teman-teman gunakan secara cuma-cuma Mohon dilihat video ini dari awal sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke. Untuk fitur dan fungsionalnya di sini bisa teman-teman lihat yang saya beri tanda panah merah ini, ada support untuk di chipset MediaTek, chipset Qualcomm, universal Android, dan flashing guys ya. Oke, mohon disimak dari awal sampai selesai video ini agar tidak gagal paham. Buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hydra Unlock Tool, jangan lupa bantu supportnya, like dan subscribe. Oke, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk di chipset MediaTek fungsional di chipset MediaTek ini apa saja. Di sini kita cek untuk di Xiaomi Sini bisa teman-teman lihat Xiaomi modul bisa teman-teman lihat. Alat ini berfungsi guys nanti untuk penggunaan alat ini jangan sampai terkoneksi ke internet guys karena SSL nya ini sudah terdisable jadi teman bisa gunakan secara offline untuk SSL ataupun sertifikat servernya sudah terdisable Semoga alat ini nanti bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, di sini tanpa berbasa-basi lagi langsung saja kita ekstrak untuk RAR-nya. Mohon disimak video ini dari awal sampai selesai. Jika ada nanti yang dicari tidak jumpa teman-teman risiko tanggung sendiri Mohon disimak video ini dari awal sampai selesai. Sini setelah kita ekstrak lalu kita install untuk setupnya sangat luar biasa tadi, bisa teman-teman lihat fungsional alat itu tadi Semoga terbantu buat teman-teman teknisi pemula di sini sudah muncul guys. Kita next saja ini kita centang next, lalu install Saya peringatkan buat teman-teman semua jangan dikoneksikan ke internet untuk perangkat komputer Anda kalau alat ini mendukung Win 7 dan Win 10 guys yang 64 bit proses install di sini sudah selesai. Langsung kita jalankan saja di sini navbar ataupun pom login sudah muncul guys Untuk ini guys untuk username dan password login nanti ada di dalam RAR-nya kita sertakan ataupun kita sertakan RAR secara terpisah Jadi di sini untuk sementara saya private terlebih dahulu untuk password dan username ini Nanti untuk username dan password login nanti teman-teman cek di WinRAR-nya karena nanti ada kita buat 2 WinRAR untuk setup dan username Di sini langsung saja kita klik login Nah, jika muncul seperti ini klik oke saja karena dia mau di offline nih guys Sekarang sudah terbuka alatnya guys. Inilah dia, bisa teman-teman lihat. Amazing Semoga membantu buat teman-teman teknisi pemula untuk permasalahan handphone Android yang chipset MediaTek atau chipset Qualcomm. Jika teman-teman di sini juga bisa untuk membackup guys bisa untuk flashing, bisa untuk baca tulis Sini bisa teman-teman lihat fitur yang saya beri tanda panah ini Nanti akan kita cek satu persatu bila sempat kita paparkan satu persatu nanti Jika tidak sempat kemungkinan kita masih pertimbangkan kemungkinan terlalu makan durasi terlalu panjang Oke. Di sini akan kita uraikan satu persatu mengenai fungsional di keempat tab ini Di sini kita cek terlebih dahulu untuk modul Xiaomi
modul Xiaomi ini fungsional untuk apa saja. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Nah, dia berfungsi guys ya, bekerja ya tanpa terkoneksi ke server ya. Karena alat ini sangat rentan sekali guys ya. Open source-nya itu tidak ini ya, tidak terinskripsi ya, makanya sangat mudah di disable untuk SSL-nya ya. Kemungkinan pihak pengembangnya masih belajar ini guys ya. Sini bisa teman-teman lihat offline ya, tanpa terkoneksi internetnya. Kita klik stop. Dia masih sesuai dengan tujuan yang kita inginkan ya, fungsionalnya. Untuk fungsional lainnya di sini bisa teman-teman lihat di bawah ini ya. Itu di Xiaomi ya. Bisa untuk FRP ya, Mi Cloud, itu permasalahan akun Mi ya. Untuk supportnya sampai ke Xiaomi Redmi berapa ya, kita belum tahu ya, karena ini kita belum tahu dia mendukung sampai SoC berapa ya. Di sini kita cek untuk di Vivo ya. Untuk kita cek untuk di brand Vivo ini, Vivo modul ya. Sini bisa teman-teman lihat ya, untuk fungsional Vivo ini ya, bisa reset pabrik ya, erase FRP. Nah, sini bisa teman-teman ya, setiap tipe model itu dia ada muncul opsi beberapa apa ya, ada muncul beberapa opsi ya untuk dukungan yang bisa dikerjakan ya. Oke, sekarang kita bergeser ke CPH formatnya. CPH format ini berlaku untuk Oppo ya. Sini bisa teman-teman lihat ya, leads ataupun tabs yang tertera ya. CPH format. Oke, sekarang kita bergeser di tab Samsung ya. Di tab Samsung ini fungsionalnya di sini bisa teman-teman lihat ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Sangat luar biasa guys. Jika nanti ada muncul notifikasi pop up atau apa, klik oke saja ya, ataupun klik silang-silang saja. Itu tadi untuk di tab Samsung guys. Sekarang kita bergeser ke tab universal ya, ataupun order brand ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya fungsionalnya. Ini saya rasa ada sedikit gabungan ya untuk di alat MTK GSM Sulteng yang kemungkinan di sini disatukan ya. Untuk fungsionalnya ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk di Oppo ya, Oppo Realme. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Kita bergeser lagi di Vivo. Dukungan untuk perangkat Vivo di sini bisa teman-teman lihat juga. Ini untuk di Xiaomi ya. Xiaomi yang didukung sini bisa teman-teman lihat nih. Amazing guys ya, amazing. Wow. Fungsional dan maksud saya untuk fitur dan fungsional yang didukung di sini yang bisa teman-teman kerjakan, bisa teman-teman eksekusi ya. Lihat di tab sebelah kanan, di tab tengah itu ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Di sini walaupun tipe model kita cari tidak ada, bisa teman-teman bisa pilih yang auto model ya. Ada Realme, Samsung, di sini bisa teman-teman lihat ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat auto model ya. Ini order ya, order brand ya, ini merek lain ya, yang jika ada beberapa merek tidak tertera di sini bisa teman pilih. Di sini juga mendukung untuk auto model ya. Ya, untuk beberapa teman-teman ya, kalau menjalankan alat ya, seperti alat seperti ini, teman-teman jangan terlalu berpatokan dengan tipe model ya. Analisa terlebih dahulu untuk di perangkat tersebut menggunakan chipset apa. Apabila tertera tab MediaTek atau tab Qualcomm, artinya alat ini bekerja secara universal ya guys, berlaku untuk perangkat apapun selagi dia masih menggunakan chipset MediaTek ataupun Qualcomm ya.
Oke, sekarang kita sudah bergeser ya ke tab flashing ya. Di tab flashing ini bisa teman-teman lihat ya, untuk fitur dan fungsional yang bisa teman-teman gunakan nanti ke depannya. Sini juga sudah mendukung UFS ya. Nah, ini untuk area bypass out server ya. Di sini ada Mi, ada Oppo, Vivo. Di sini juga mendukung untuk apa guys ya, untuk baca tulis ya, untuk backup ya, backup data. Jadi di sini teman-teman jika sedikit ada keraguan untuk mengeksekusi, teman-teman bisa backup terlebih dahulu ya data-data penting bawaan perangkat tersebut ya. Oke, sekarang ini kita cek untuk di chipset MediaTek-nya ya, untuk area flash chipset MediaTek guys ya. Di sini fiturnya bisa teman-teman lihat ya, apa saja yang bisa dikerjakan. Nah, ini untuk operasional flashingnya sini di kolom ini teman-teman tinggal isi saja ya, teman-teman isi scatternya ya. Jika dia memang keamanan terbaru, teman-teman isi saja untuk apanya. Ini fastboot guys ya, fastboot itu masih Omingson ya. Ya, sekarang kita bergeser di tab Android ya. Tab Android ini fungsionalnya universal guys ya. Tab Android ini fungsionalnya universal ya. Untuk di tab Android ini, untuk mode pengeksekusiannya itu kemungkinan ya, kalau nggak di seed load kalau nggak Mi seed load ya, ataupun ADB. Kalau nggak ADB paling fastboot ya. Ya, fungsional dan definisi kinerjanya ya, kemungkinan untuk bypass FRP ya, disable mic account ya. Untuk exit demo Vivo, Oppo ya, kita cek saja ini satu persatu ya. Bisa teman-teman lihat ya, untuk fitur dan fungsi yang di apa ya, untuk di Mi seed load ini ya. Ini untuk permasalahan akun Mi sebenarnya. Oke, sekarang kita bergeser ya di ADB ataupun fastboot ya. ADB fastboot ini di sini bisa teman-teman lihat ya, fitur fungsionalnya yang bisa dikerjakan ya. Ini saya rasa kebanyakan untuk mendisable atau FRP ya. Bisa teman-teman lihat ya. Oke. Ini untuk exit. Ini untuk problem demo ya guys ya. Di sini juga mendukung untuk permasalahan demo ya. Oke, kemungkinan sampai di situ saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kita paparkan secara keseluruhan ini sangat panjang guys ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. See you next time.